Di akhir zaman, umat Islam terhalang menunaikan haji dan umroh. Dalam beberapa hadis, ada satu isyarat bahwa di akhir zaman, umat Islam akan tertahan menunaikan haji. Akibatnya, tempat suci umat Islam itu menjadi sepi. Pertama, tunaikanlah haji sebelum kalian tidak bisa menunaikan haji. Dikatakan apa yang terjadi pada haji. Orang-orang Arab Baduy tinggal di ujung-ujung lembahnya. Lalu tidak ada seorang pun yang dapat menunaikan haji. Hadis riwayat Daruqutni. Menurut catatan Majdi bin Mansur Syahid, sanadnya dhaif. Sedangkan gurunya Muhammad bin Abi Muhammad tidak dikenal. Kalaupun sahih, kisah ini terkait erat dengan orang hitam dari Habasyah yang di akhir zaman akan menghancurkan Ka'bah sehingga orang tidak lagi menunaikan ibadah haji dan umroh. Di antara riwayat perbandingan sebagai berikut: hajilah sebelum kalian tidak bisa menunaikan haji. Seolah-olah aku melihat pada seorang Habasyah berkuping kecil dan berjalan tanpa alas kaki, memegang kapak, menghancurkannya batu demi batunya. Hadis riwayat Baihaqi. Kedua, nikmatilah menunaikan haji atau umroh dalam Baitullah ini. Sesungguhnya ia telah dihancurkan 2 kali, sedangkan ketiga kalinya akan diangkat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Hadis ini sanadnya sahih. Jainuddin Al-Manawi dalam buku At-Taisir Bisarhi Al-Jami' As-Shaghir memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan dihancurkan 2 kali adalah ketika pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan yang kedua ketika direnovasi oleh orang Quraisy ketika Nabi berusia 35 tahun. Adapun maksud terangkatnya Ka'bah pada kehancuran ketiga adalah diangkatnya keberkahannya, dan yang menghancurkan untuk ketiga kalinya adalah Dzulqa'dah, orang berbetis kecil dari Habasyah. Keterangan ini sesuai dengan hadis Bukhari berikut: yang akan menghancurkan Ka'bah adalah orang-orang yang betisnya kecil, berasal dari negeri Habasyah. Ketiga, perbanyaklah tawaf dalam Baitullah ini sebelum terhalang antara kalian dan Ka'bah. Seolah-olah aku melihat orang Habasyah berkepala botak, berkuping kecil, berdiri menghancurkan Ka'bah dengan sekopnya. Hadis riwayat Abdul Razak. Hadis ini bukan perkataan Nabi, tapi ucapan Ali radhiyallahu anhu yang sesuai dengan hadis sebelumnya. Dari ketiga hadis itu, benarkah terhalangnya haji umat Islam pada saat ini tanda akhir zaman sesuai hadis itu? Pertama, agaknya perkiraan ini sangat jauh, sebab menurut hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, umat Islam masih bisa menunaikan haji dan umroh setelah turunnya Nabi Isa dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kedua, semua hadis itu meski ada perbedaan redaksi, mengarah pada satu kisah, yaitu orang Habasyah yang di akhir zaman menghancurkan Ka'bah dengan kampaknya. Ketiga, penggunaan kampak menunjukkan bahwa saat itu kemungkinan sudah tidak ada lagi alat-alat canggih sehingga menggunakan alat-alat manual. Sedangkan sekarang dengan kecanggihan alat tidak perlu menggunakan kapak untuk menghancurkannya. Meski demikian, terhalangnya umat Islam untuk menunaikan haji dan umroh sekarang ini perlu meningkatkan kewaspadaan umat. Walaupun saat ini belum terjadi kejadian orang Habasyah penghancur Ka'bah, sebab ketika Ka'bah sebagai pusat bumi yang menyambung ke langit tak lagi dijadikan tempat tawaf lantaran umat terhalang, bisa jadi pertanda besar kejadian akhir zaman pada waktu ke depan. Tanda-tanda kiamat yang susul menyusul, seperti susunan perhiasan yang usang yang terputus talinya, kemudian susul menyusul.
Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya akan ada masa di mana ketika tanda besar kiamat terjadi, maka tanda besar lain akan berlangsung cepat, seperti jatuhnya perhiasan yang talinya terputus. Terlebih penting dari semua itu, bukan kapan kiamat atau seberapa besar tanda akhir zaman, tapi sudah siapkah bekal iman, takwa dan amal saleh kita menghadapi semua itu. Wallahu a'lam bishawab.